Salam dan bahagia. Saya Yuliana Penitukan SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Saya akan menyelesaikan tugas 1.2A8, koneksi antar materi, modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Saya menggunakan model refleksi 4P, yakni yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah: pertama, pada modul 1.1 tersebut saya mempelajari refleksi nasional, pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana saya sebagai seorang pendidikan menjadi pemimpin pembelajaran, agen perubahan dalam menuntun anak belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berhamba pada anak. Kedua, sedangkan dalam modul 1.2, saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, harus memahami nilai-nilai penggerak, yakni mandiri, berpihak pada anak, reflektif, inovatif, dan kolaboratif agar menuntun anak menjadi profil pelajar Pancasila. Kaitan antar modul 1.1 dan 1.2. Modul 1.1, saya menjadi pamong dan among bagi peserta didik. Modul 1.2, saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Modul 1.1, saya menuntun peserta didik. Modul 1.2, saya akan memahami nilai dan peran guru penggerak. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan kegelapan menuju terang, yakni saya rasakan dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Yang pertama, saya merasa khawatir karena pertama kali saya membuka MLS. Apakah saya tidak bisa menyelesaikan semua tugas sampai mengikuti pendidikan dalam pelatihan calon guru penggerak. Yang kedua, saya merasa bahagia dan senyum karena dari sekian banyak orang mendaftar untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-10 di Kabupaten Flores Timur ini, saya bisa lulus mengikuti berbagai seleksi awal. Yang ketiga, saya semangat dan senang dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak ini, karena saya menemukan banyak teman baik, Bapak fasilitator, Bapak Ibu guru pengajar praktik, dan juga teman-teman calon guru penggerak dari setiap jenjang sekolah. Yang keempat, saya bangga mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang baru dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan calon guru penggerak ini. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sekarang saya berpikir bahwa. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa proses pembelajaran secara daring di LMS maupun luring susah dan sulit, serta membutuhkan banyak waktu ekstra untuk menyelesaikan semua tugas. Dan sekarang saya berpikir bahwa materi yang saya dapatkan, baik dari instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik, sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru, karena materi-materi yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini tidak pernah saya dapatkan pada waktu saya kuliah. Dan sejak saya menjadi guru, sudah sekitar 11 tahun ini. Hal-hal baru yang dipelajari dari modul 1.1
hingga 1.2 akan saya terapkan dan ejawatakan di sekolah saya, dan sekian banyak hal baru yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Mungkin 1 atau 2 hal sudah saya terapkan di kelas pada saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas bersama anak didik saya. Refleksi saya bahwa perubahan membutuhkan proses yang panjang, bukan serta-merta langsung berubah secara total dan sempurna. Maka, mari kita belajar untuk berubah dan menjadi penggerak bagi diri sendiri dan penggerak bagi komunitas kita. Penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Pengembangan diri yang sederhana adalah belajar terus belajar menjadi agen perubahan. Hal-hal baik yang saya lakukan setiap hari di sekolah saya adalah: pertama, datang tepat waktu atau disiplin. Kedua, mengikuti apel pagi dan doa bersama anak didik di lapangan sekolah, melaksanakan pembersihan halaman sekolah atau gotong royong bersama anak didik di pagi hari. Ketiga, mendesain modul pembelajaran agar tidak membosankan peserta didik. Salah satu contoh yang saya buat adalah menampilkan video-video pembelajaran penjas sesuai materi yang saya ajarkan. 4. Saya membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik setiap kali pembelajaran, serta melakukan ice breaking setiap kali pembelajaran di kelas bersama anak didik. 5. Saya sebagai wali kelas selalu berkomunikasi dengan orang tua wali murid berkaitan dengan perkembangan dan karakter peserta didik. 6. Saya membuat jadwal piket kebersihan kelas dan doa pagi peserta didik. 7. Saya menjadi koordinator kegiatan pengembangan diri atau pembiasan olahraga bagi peserta didik setiap hari Sabtu. Terima kasih dan salam bahagia.